yang berhubungan dengan tugas CGP calon guru penggerak di angkatan 9. Adapun judul daripada presentasi yang saya bawakan hari ini yaitu aksi nyata modul 14 tentang budaya positif. Nah, jadi di sini saya akan menyebarkan pemahaman bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah, terutama nanti di kelas kita masing-masing. Jadi pertama sekali saya hormati ibu kepala sekolah yang sudah mendukung program daripada guru penggerak dengan mendukung segala kebutuhan dan keperluan daripada saya sebagai calon guru penggerak, dan juga saya mengucapkan terima kasih buat ibu-ibu guru semua yang sudah merelakan waktu untuk mengikuti penerapan dan diseminasi budaya positif yang saya bawakan. Mungkin saya sendiri sebagai CGP masih banyak yang harus saya perbaiki. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat waktu dan dukungan ibu-ibu semua. Semoga dengan mengikuti ini nanti bisa mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi sekolah kita. Terima kasih. Kemudian kita akan memulai acara kita ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Kami persilakan untuk Ibu Herawati membawakan. Indonesia tanah airku, tak tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih pengucapan buat ibu kalian yang sudah membawakan lagu Indonesia Raya. Kemudian waktu dan kesempatan kami berikan kepada ibu kepala sekolah, ibu Karis Payung, untuk memberikan kata sambutan. Kami persilakan. Terima kasih karena saya diberi kesempatan untuk memberikan sambutan. Jadi saya mengucapkan semoga lancar semua tugasnya yang bergerak juga bekerja. Kami juga mendukung apa yang dibutuhkan. Jadi pada ibu-ibu yang
demi kemajuan kepintaran sama anak-anak kita semua. Jadi saya harapkan guru, bapak guru, kita sama-sama mendukung untuk kesuksesan untuk guru penggerak, karena itu demi kemajuan sekolah kita ini juga. Jadi saya tidak bisa panjang bicara, hanya bisa harapkan ikutilah jejaknya untuk serta sebagai guru penggerak. Sama-sama kita bekerja sama biar lancar tugasnya Ibu RMP. Terima kasih. Terima kasih buat arahannya, Bu. Jadi sebelum masuk ke penerapan atau pemahaman ini kepada rekan-rekan guru, sedikit saya bercerita tentang guru penggerak. Sekali lagi, kami juga mempunyai tugas untuk mengarahkan ibu-ibu semua, bapak ibu guru di dalam satu satuan pendidikan itu untuk mengikuti JPP ini. Nah, jadi memang untuk angkatan 11 ya, Bu, ya, udah lewat ya. Ada nggak kira-kira kita yang udah selesai semua apa? Udah ada nggak yang belum daftar kita ini? Ibu-ibu guru belum ada ya. Yang angkatan sebelumnya, angkatan 10 ada yang mendaftar tapi belum lulus seperti itu kayaknya ya. Nah, jadi mungkin waktu nggak bisa diulangi kembali. Jadi mungkin nanti di kesempatan angkatan ke-12 mungkin kita bisa saling membantu, saling mendukung bagaimana kiat-kiat supaya lulus di administrasi dan lulus di esainya, seperti itu kira-kira. Nah, memang kalau dilihat sekilas guru penggerak ini repot, ya kan? Rempong namanya. Apalagi kita yang tinggal di daerah pertanian kayaknya ya, mungkin sesuatu yang untuk apa itu seperti itu. Tapi memang kalau kita lihat tugas kita sebagai pendidik dari kita kuliah, zaman kita kuliah, memang ini perlu kali sebenarnya, perlu. Nah, jadi bagaimana nanti kita mendapat pendidikan di sini, janganlah Ibu lihat dari kerepotan saya selama mengikuti ini, tapi sebenarnya banyak lagi hal-hal yang enak gitu loh, banyak kok hal-hal yang manfaatnya banyak lah ya. Nah, jadi jangan nanti karena Ibu lihat saya seperti ini ada niat jadi mundur. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan mengenai guru penggerak ini. Kita akan masuk ke diseminasi saya, yaitu penerapan penyebaran pemahaman apakah itu budaya positif di sekolah. Jadi judul besarnya di modul ini Ibu, yaitu bagaimana kita menerapkan budaya positif di sekolah. Jadi sebelum santai aja Ibu, nggak bisa tegang kali. Ibu dulu kalau biasanya kan santai aja, mungkin udah agak ngantuk ya. Nah, jadi judulnya seperti ini, penerapan dan diseminasi. Kalau diseminasi itu adalah penyebaran pemahaman. Jadi sebelum saya menjelaskan topik-topik apa saja yang ada dalam budaya positif ini, saya punya pertanyaan pemandu ataupun pertanyaan pemantik. Kalau mungkin di kelas kita sering buat itu untuk mengetahui kemampuan awal anak, seperti itu kira-kira. Nah, nanti jadi sebelum belajar kita akan mungkin bisa aja nanti apa yang kita katakan ini berubah. Nanti jadi yang pertama, ya, apakah Bapak, di sini ada Bapak ya, apakah ibu-ibu guru setuju bila yang pertama memberikan hukuman kepada anak itu dapat mendisiplinkan anak? Ya, santai aja. Kira-kira acungkan tangan siapa yang mengatakan setuju.
Siapa yang mengatakan tidak setuju? Oke, ada juga ya, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Masa takut itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar di sini jawabannya. Oke, nah nanti setelah mengikuti ini kita akan melihat kesimpulan, kita akan simpulkan secara bersama gitu ya. Yang kedua, memberikan atau pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi anak. Setuju. Semua kita setuju? Pertanyaannya ada di sini, Ibu Ika. Jadi tidak dirubah pertanyaannya. Ya, jadi kita hanya diminta setuju atau tidak setuju. Memberikan hadiah dapatkah meningkatkan prestasi anak? Setuju? Setuju. Semua kita setuju? Iya, setuju. Ibu kalau tadi tidak setuju? Setuju. Mungkin kita bisa menuliskan kalau ada kertas kita di situ. Coba dibuat dulu untuk pertanyaan pertama, kita setuju atau tidak gitu. Itu jawabannya tidak setuju seperti itu. Karena nanti kita akan kilas balik setelah pemaparan dari budaya positif ini, kita akan lihat kita mau ganti jawaban kita atau enggak gitu kan. Yang pertama tadi, memberikan hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi anak. Silakan ditulis saja Bu di dalam buku tulisnya. Saya juga lupa, berarti di kelas saya udah ada stick note-nya, tapi nggak dibawa juga karena kurang persiapan ya. Kemudian yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi terhadap atau untuk setiap anak yang bermasalah. Setuju nggak Bu? Setuju ya? Setuju ya? Berarti semua kita setuju. Dan yang terakhir, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Silakan ditulis Bu, nanti lupa sama jawabannya. Tiba-tiba nanti beralih jawaban, ganti jawaban. Kita misalnya kan belum setuju gitu. Nah, ya. Nah, jadi silakan disimpan dulu jawabannya, Ibu-ibu. Jadi di sini nggak ada memang benar, nggak ada yang salah. Ya, saya juga sebenarnya setuju. Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Oke, kita next. Nah, kita masuk ke topiknya positive mindset ya. Ada nggak tahu apa artinya positive mindset ini? Kita mungkin tahu, iya, pemikiran positif, atau kita bisa juga bilang berpikir positif, ya gitu kira-kira. Nah, jadi kita hubungkan dulu sedikit dengan judul kita tadi, budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi pemikiran positif itu tadi akan kita terapkan di sekolah untuk nilai-nilai kebajikan. Kira-kira contoh nilai-nilai kebajikan ini apa aja begitu? Ibu stop dulu. Satu contoh nilai-nilai kebajikan yang kita sering kasih kita kasih sama anak-anak gitu. Kita sarankan kayak gitu, nilai-nilai kebajikan. Kira-kira contohnya apa yang lain? Nggak ada yang apa, nggak ada nilai apa gitu. Datang tepat waktu atau disiplin lah ya. Itu salah satu nilainya, disiplin lagi Bu. Menghormati, toleransi gitu ya. Menghargai yang lebih kecil, menghargai teman, menghormati yang lebih besar. Iya, artinya toleransi lah itu ya. Menghormati, menghargai. Oke, disiplin, menghormati, kerjasama. Nah, itu semua semua itu adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang akan kita pengen sesuai visi misi kita ada sama anak didik kita. Nah, itu yang kita pengen. Jadi itulah memang nilai-nilai positif yang akan nanti kita terapkan, akan menjadi daripada karakter anak gitu loh. Jadi nanti kita akan belajar juga apakah dia melakukan itu karena hukuman, karena peraturan gitu dia. Nah, jadi ada kira-kira yang mau ditanyakan tentang budaya positif ini, Ibu? Kalau nggak ada, biar kita lanjut.
Nah, jadi konsep inti yang saya buat dalam modul 1, ya modul 1 judulnya itu adalah budaya positif. Ada beberapa, ada 6. Jadi inilah nanti yang akan saya paparkan selama 45 menit ke depan ya. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, di dalam restitusi ini kita mempunyai 5 posisi kontrol. Guru itu mempunyai 5 posisi kontrol. Jangan sampai salah-salah kita ya ibu-ibu menyebutkannya nanti. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Saya juga di guru penggerak baru agak familiar dia dengan kata-kata restitusi. Karena saya menggunakan juga salah-salah, belum lancar. Tetapi memang harus nanti kita terapkan juga ini kepada anak-anak kita di dalam kelas. Nah, mari kita bermain bersama dulu, ibu-ibu. Ya, mungkin kita bisa merapat ke samping teman kita gitu. Teman, tentunya cari teman. Cari teman. Kalau nggak ada, aku boleh buat lah ya. Kalau nggak ada temannya, kita akan bermain bersama untuk Sama juga punya. apa sekarang manajer dia di posisi sekarang. Nah, di dalam bermain bersama ini namanya kegiatan kepalan tangan. Ceritanya seperti ini, ibu-ibu. Bayangkan kita mempunyai satu benda, satu barang yang berharga, sangat-sangat berharga bagi kita. Dan kita kepalan tangan kita ini. Misalnya, bayangkan ada barang berharga, benda berharga, sangat-sangat berharga. Pokoknya apapun yang di tangan ibu karo ini, pokoknya dalam pemikiran dia itu adalah berharga, paling berharga. Oke, nah itu dia di dalamnya. Kemudian ada di sebelah Anda pengen mencuri, mengambil itu, pengen. Nah, jadi artinya gini. Tadi kan kita punya di sini apa? Kita kepal ini barang-barang ataupun benda berharga ini. Satu aja lah, satu kan. Tentunya ada juga kawan kita ini pengganggu dari dia juga pengen kan. Maka saya contohkan saya sendiri yang pengen punya memiliki apa yang di tangan ibu ini tadi, yang berharga tadi, yang berharga. Tentunya saya akan mengusahakan beberapa cara kan. Bisa saya bujuk ibu ini. Semua mungkin. Atau bisa aja saya kritik, ya kan? Supaya lepas kepalan tangannya itu. Tapi secara tidak sadar kita juga namanya barang berharga sama kita kan. Pasti kita juga dengan segala kontrol dari diri kita usahakan supaya itu tidak lepas, tidak ataupun tangan kita ini kepalan tangannya nggak terbuka, gitu kan? Seperti itu kira-kira ya ibu. Nah, jadi kita akan melihat di sini apa hubungannya dengan ini. Kita akan melihat nanti gimana seseorang itu melakukan sesuatu bukan karena yang lain, tetapi ada kontrol dalam diri kita, bagaimana kita mempertahankan itu, bahwa itu memang sesuatu berharga bagi kita gitu, bukan karena ada aturan takut tadi itu hilang, bukan, tapi itu memang berharga sama kita. Itu kira-kira di dalam prinsip bagaimana kita nanti mempertahankan dan melakukan sesuatu itu berdasarkan apakah hukuman, apakah berdasarkan tadi dikasih reward ya, hadiah tadi dapat meningkatkan prestasi anak. Jadi seperti ini ya, mungkin udah dibaca tadi ya, sudah ya, oke. Nah, jadi apa yang terjadi tentunya kita tahu ada 2 kemungkinan ya, kemungkinan yang terjadi. Nah, coba ada nggak ibu-ibu yang bisa kemungkinan pertama apa yang terjadi?
kita tetap punya. Saya sama ini ya kan, misalnya kan, saya punya barang penting di sini, saya berusaha, kemudian ini juga berusaha, mungkin di titiknya saya buatkan gitu kan, atau secara paksa, atau nanti kan kalau kamu buka itu, saya kan begini, bukan lah rayuan kan gitu kan. Jadi kira-kira apa yang terjadi dengan kepalan tangan ini? Kira-kira apa yang terjadi? Terbuka ya. Jadi kemungkinan ada dua hal yang terjadi. Bisa tetap saya mempertahankan. Yang kedua bisa terbuka. Artinya saya tidak mampu mempertahankan. Dan yang ini berhasil kan? Berhasil memberikan, berhasil dia membuat usahanya tadi mungkin membujuk saya. Nanti kan kayak gini seperti itu. Nah, jadi itulah kemungkinan yang terjadi. Kita akan next kalau ada ibu. Oke. Nah, kita akan di sini ada perubahan paradigma antara teori kontrol ataupun ilusi kontrol. Yang pertama, ibu tahu apa? Apa ilusi, Bu? Ilusi. Ya kan, seperti itu. Nah, kadang-kadang kita bersama anak-anak ini kita mempunyai pemikiran ilusi ataupun bayangan, ya kan, khayalan bahwa seorang guru dapat mengontrol murid. Itu yang pertama. Yang kedua, benar nggak? Oke, nanti kita di sini memang ada jawabannya salah benar. Kalau dijawab benar, itu salah, enggak seperti itu. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan kritik itu menguatkan karakternya. Kan contoh kan gini, membuat orang merasa bersalah. Anak-anak misalnya ya, terlambat. Kita buat dia merasa bersalah. Apakah itu dapat menguatkan karakter anak-anak kita? Untuk hari selanjutnya argumen yang kita kasih tadi. Oke, itulah nanti. Ya, terima kasih buat jawabannya, bagus itu ya. Nanti kita akan lihat bagaimana perubahan ini, perubahan paradigma, arti perubahan seperti dari mindset lah gitu ya. Nah, yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif akan efektif dan bermanfaat. Ada kata-kata positif ya, ibu-ibu, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Oke, terima kasih. Kemudian yang terakhir, kita punya ilusi seorang guru itu, kita orang dewasa ya, namanya guru pastilah orang dewasa, memiliki hak untuk memaksa. Artinya saya dapat memaksa kamu jadi ini, saya dapat memaksa kamu jadi pintar, saya dapat memaksa kamu untuk menuruti apa yang saya bilang. Itu kira-kira artinya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Setuju nggak kita ini? Setuju. Benar nggak gitu? Aku ragu juga, Bu. Ragu ya? Kadang setuju karena kita sudah menjalani duluan gitu. Karena udah kita jalani baru kita kalah sama anak-anak. Sama anak-anak ya, artinya Karena pengalaman kita gitu ya. Iya, Berdasarkan pengalaman. Nah, jadi baiklah ya, ibu-ibu, semua tadi jawaban-jawaban dari pertanyaan romantis itu mudah-mudahan setelah nanti saya memaparkan budaya positif ini, kita dapat mengambil kesimpulan dan dapat mungkin kita menerapkannya nanti di dalam kelas kita masing-masing untuk mencapai visi misi daripada sekolah kita. Tentunya yang paling utama anak-anak kita ini adalah generasi bangsa. Tentunya negara kita ini, bangsa kita ini ada di tangan mereka tentunya kan. Tapi kita adalah gurunya seperti itu. Nah, jadi nggak ada jawaban yang benar. Nanti akan mengalir saja. Jadi nggak usah terlalu ini kita ya. Santai aja kita. Ibu-ibu, mungkin udah ngantuk atau udah lapar, boleh nggak dibagi snacknya ibu? Iya, tehnya juga. Dua satu orang ibu-ibu. Kalau ada nanti yang menjawab pertanyaan dengan cepat, bisa tambah. Sambil-sambilan ya ibu. Kita teruskan. Kemudian disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang tujuannya nanti
menumbuhkan kesadaran. Ini harus kita garis bawahi. Menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Inilah yang dikatakan disiplin positif. Ya, ini dia disiplin positif. Disiplin positif adalah satu cara ya, satu cara. Jadi bukan dikatakan tadi, mungkin saya bertanya ibu, ketika dikatakan dia disiplin, apa yang ada di pikiran kita? Dua aja, satu orang, satu lagi jenisnya lain. Gitu. Lain jenisnya. Berarti 2 ya, Bu? Ya nggak apa-apa, kita sama santai aja. Pati juga bisa ikut sebagai. Ini Ibu Anta. Gak apa-apa, nanti saya edit. Buang ya, bisa dibuang ya. Ya, sambil-sambilan ya ibu. Nah, jadi tadi sebenarnya judul ini budaya, tapi budaya ini kan kebiasaan ini ya. Nah, kebiasaan salah satunya adalah disiplin kita ambil ya. Nah, kan tadi ada nilai-nilai yang itu kan katakan tadi tanggung jawab, mandiri. Nah, semua itu adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, salah satunya tadi kan disiplin. Nah, disiplin positif. Gimana sih? Memang kalau kita katakan disiplin itu apa yang apa di bayangan kita? Kalau saya tertarik sekali ibu, kalau dikatakan disiplin, ada sedikit rasa ketidaknyamanan. Takut terhambat lah, takut inilah. Artinya tidak nyaman kan? Ketika dikatakan disiplin katanya. Apalagi seorang kepala mengatakan harus disiplin katanya. Langsung dalam otak saya itu pertama tidak nyaman. Saya merasa tidak nyaman. Oh pasti nanti saya ditegur, saya ini itu. Nah tapi di sini ada kata-kata sedikit ditambahkan, disiplin positif ya kan seperti itu. Nah disiplin positif itu salah satu cara penerapan disiplin ya, penerapan disiplin yang tujuannya nanti untuk menumbuhkan, tumbuh. Kita tahu ya kalau tumbuh ini ya, kalau tumbuh berarti dari dalam diri kita. Menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu. Lakukanlah sesuatu ini tanpa kamu dikasih reward, tanpa kamu dikasih hadiah, tanpa kamu dikasih suguhan, tanpa ancaman. Oh, kalau kamu nanti nggak kerjakan ini, besok saya denda kamu 5.000, gitu kan? Mungkin saya sendiri melakukannya itu seperti itu. Tapi namanya perubahan kan kita nggak bisa seperti membalikkan tangan ini, telapak tangan kita nih seperti itu. Mungkin pelan-pelan pun itu yang penting ada perubahan menuju disiplin positif ini dia tadi. Tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, itulah yang dikatakan dengan disiplin positif. Ada kira-kira Ibu Tepu seperti Ibu Tepu berpikir keras dengan disiplin positif tadi. Kadang apa juga Bu? Mana ya? Tanpa sogokan, tanpa ancaman, tanpa paksaan. Iya. Bu. Tapi ya namanya kita berhadapan dengan siswa yang berbagai macam latar belakangnya. Kalau ini harus berbeda-beda kita cara menerapkannya. Ada memang sebagian siswa tidak diancam, tidak disogok atau tidak dihukum, memang dia sadar disiplin. Iya. Nah, tapi ada siswa kita kasih nasihat atau kita kasih bahkan kita kasih hukuman baru, nampak perubahannya Bu. Iya, Nah, benar. udah Perubahannya ada. iya. Tapi setelah kita kasih hukuman, kalau sekedar nasihat, baru udah dihukum nanti disuruh berlari atau kebersihan, baru nampak hasilnya. Iya, benar. Benar sekali yang Ibu bilang itu. Kita ini guru-guru ini pasti banyak pengalaman kita di kelas kan. Tetapi
Ada kata-kata di sini tadi menumbuhkan kesadaran. Itu disiplin positif. Kita tumbuhkan kesadaran. Karena kalau kayak tadi itu kan yang ibu bilang itu, kita kasih hukuman, kita kasih baksaan. Oke, berubah dia besok. Berubah dia. Tapi dia tergantung hukuman. Anak itu nanti semakin tambah tergantung hukuman. Kalau nggak ada hukuman, saya tidak akan mengerjakan. Begitu. Jadi dia tergantung hukuman. Ketergantungan. Nah, itu dia dampak negatif daripada yang kita bilangkan tadi. Artinya kita membuat dia berubah dengan paksaan tadi kan, tidak sadar. Hanya karena hukuman itu. Hanya karena itu. Ketika nanti ibu tidak membawa hukuman, otomatis dia tidak akan. Nah, jadi dia ketergantungannya kepada hukuman. Nah, itu dia. Tapi terlepas dari itu, ibu udah memang di guru penggerak ini banyak kali pelajarannya. Padahal udah kita lakukan di dalam kelas. Kayak yang bilang tadi kan berbagai cara. Namanya nanti pembelajaran berdiferensiasi. Nah di situ kita petakan anaknya. Oh ini anak kurang mampu. Latar belakangnya seperti ini. Memang capek kali memang tugas kita guru ini. Nah, kalau seperti ini gaji kita memang bisa seperti yang dikatakan itu 35 juta ya Bu ya. Rancangan undang-undang ya. Kita akan itu harusnya seperti itu memang. Karena kita petakan dulu. Ada murid kita 30 memetakan itu dengan membuat tujuan pembelajaran ada. Tetap harus dicapai tujuan pembelajaran dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kami di guru penggerak lagi masuk di pembelajaran udah selesai ya. Tinggal mengambil tugas tinggal di pembelajaran berdiferensiasi ini. Agak-agak memang sedikit rumit lah dan memang harus menyediakan waktu dan segalanya. Dan memang guru itu memang semua serba bisa. Ya kan Pak Beton kemarin juga bilang guru memang selalu ada sebutan bisa, harus bisa katanya. Saya paling anti mau membawa doa, tapi sudah nanti bawa doa. Nah, itu dia katanya guru seperti itu. Ya, nah itulah kita sudah memilih apa namanya ya, memilih profesi kita sebagai guru. Tahankan kata orang apa ya, orang kita di sini tahankan katanya. Nah, jadi sebenarnya bukan seperti itu juga ya. Nah, jadi ini dia disiplin positif ini menumbuhkan. Nah, itu kata kerjanya menumbuhkan kesadaran ya. Iya, kesadaran tanpa sogokan. Ada lagi ibu-ibu yang lain sebelum kita lanjut? Kalau nggak ada kita lanjut ke nilai-nilai kebajikan. Tadi sudah kita katakan ada hormat, ada tanggung jawab, ada disiplin. Semua itu masuk ke dalam profil pelajar Pancasila ya. Jadi makanya memang menteri kita juga sekarang ini nggak usah visi sekolah itu lain-lain katanya kan. Udah cukup memang ini aja. Pilih mana kira-kira yang mau diapakan di sebagai perubahannya gitu ya. Cuman banyak sebenarnya mencerdaskan ini dan semuanya ada di sini di profil pelajar Pancasila. Mungkin kita juga udah sering ya mendengarnya ibu-ibu. Bahkan kemarin kita sudah membuat tarian dengan lagu profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6 elemen dia: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah itu semua elemennya. Jadi semua apapun tujuan itu sebenarnya sudah ada di dalam ini. Ini karakter ataupun nilai-nilai yang kita harapkan sebenarnya dari anak-anak ya untuk mencapai generasi emas katanya pada tahun 2045 ya kalau nggak salah. Itu 2045 kita anak-anak kita ini sudah menjadi generasi emas yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada pertanyaan ibu-ibu? Nah oke, kita tadi bermain kepala tangan tadi. Ada 3 motivasi perilaku sendiri. Baik anak-anak, ibu-ibu kan di kelas gitu kan, dia ada melakukan sesuatu. Ada 3 motivasi perilaku. Yang pertama, apakah motivasinya melakukan sesuatu itu? Untuk menghindari ketidaknyamanan. Kita buat tadi peraturan kan, harus jam segini masuk kelas, harus memakai ini. Motivasinya akan 1, untuk menghindari ketidaknyamanan. Diikutinya peraturan tadi, tapi motivasinya menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapat imbalan. Oh, saya harus rajin belajar malam ini.
Karena besok guru saya, siapa yang nilainya 100 dapat umur 2 biji. Nah, itu motivasi yang kedua. Motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai apa yang dia percayai. Begitu juga anak. Mungkin kita pun seperti itu ya. Kadang saya sendiri seperti itu dulu. Kadang pagi-pagi, ada pun pekerjaan saya di rumah, saya tinggalkan. Karena apa tadi? Hukuman. Saya takut ditegur. Saya malah ditegur oleh kepala sekolah nanti. Tegurnya saya, muka saya nanti nggak salah lagi. Hanya karena itu tadi motivasi, tidak nyaman saya ditegur itu. Kali-kali pula saya pikirkan ditegur, gimana lah aku. Jadi menghindari ketidaknyamanan dari kali-kali saya melakukan tepat waktu. Yang kedua tadi imbalan seperti anak. Saya memang karena sering seperti itu. Salah saya. Karena saya memberinya dia memang di kelas. Saya sediakan bom satu apa. Tapi sampai kapan saya bertahan seperti itu? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai apa yang mereka percaya. Apakah nilai tanggung jawab? Apakah nilai mandiri? Apakah nilai menghargai orang lain seperti yang ibu bilang tadi kan? Nilai menghormati. Nah, itu. Jadi ada tiga motivasi ini kita kelompokkan. 1 dan 2 ini adalah motivasi dari luar. Budaya positif ini kita mengusahakan budaya motivasi yang ketiga dari dalam. Nah, tugas kita sepertinya ini, tugas kita guru. Mau tidak mau ini memang menjadi tugas kita. Ada yang mau ditanya Ibu? Next ya. Nah ini dia, ini tadi penjelasan yang tadi ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kenapa? Oh, kalau saya tidak melakukan ini, nanti ini yang akan terjadi. Nah, itu dia. Kalau yang kedua tadi, untuk mendapatkan kembali. Apa yang saya dapatkan? Oh, saya kerjakan gitu, saya dapat ini. Nah, gitu. Tapi kalau yang ketiga, saya akan menjadi orang seperti apa? Kalau saya lakukan seperti ini, saya akan menjadi orang seperti apa nantinya? Nah, gitu kira-kira. Itu paham Ibu? Motivasi tadi. Karena memang kita banyak kita tentangkan. Saya juga, kok gak hadiah tadi? Kalau dikasih hadiah, mana bisa? Dalam pikiran saya. Nah, kita akan sejenak refresh katanya, tapi enggak ya juga ya. Ada di tindakan guru, ada beberapa tindakan guru. Saya akan menanyakan kepada ibu, ini hukuman ada konsekuensi. Ada bu, oke. Pertanyaan pertama ibu. Nah, ibu pas sekolah mau kayaknya. Memang jam sekarang jam-jam ngantuk loh. Ngantuk lapar lagi cuaca seperti ini. Ya, Bu. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat sekolah. Oh iya. Maka kita buat 100 kali. Kalau saya Bu, saya pernah melakukan mungkin tidak sekali, tapi saya dan mata saya sudah benar. Tambah cantik misalnya. Saya pikir seperti itu. Udah, itu sih hukumannya gitu. Yang mau saya tanyakan, ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Sebelum kita nanti tahu apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, apa itu restitusi, ada restitusi. Ini hukuman atau konsekuensi? Yang hukuman, yang mengatakan ini hukuman. Hukuman atau apa tadi? Konsekuensi. Enggak sama hukuman sama konsekuensi. Konsekuensi lah. Konsekuensi ya. Yang katakan hukuman, nggak ada yang salah di sini. Nggak ada yang hukumannya itu. Iya, nggak ada yang salah. Nggak ada yang benar. Hukumannya. Hukuman. Katakan ini Catat konsekuensi. 100 kali. Konsekuensi Dalam itu buku, bisa saja dia nggak masuk kelas kalau terlambat. Iya, tidak. Gitu kan? Nanti akan ternyata jawaban saya benar kayak gitu. Hukuman ya. Ada apa? Kira-kira. Apa kira-kira Ibu? Konsekuensi. Hukuman. Nggak usah saya edit ya, lama-lama nanti ya. Oke. Jadi di sini hukuman ya. Ada yang jawab hukuman, ada juga tadi jawab konsekuensi ya. Nggak apa-apa. Baik, yang kedua. Biar ada yang pasti. Biar ada yang benar ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan bola sebanyak 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Konsekuensi. Hukuman ya. Hukuman ada juga. Ada konsekuensi Bu. Hukuman. Hukuman ada yang bilang hukuman, ada yang bilang konsekuensi apa ya. Nah, kita lari Mengelilingi lapangan 2 kali terlambat hadir di sekolah. Oke, yang ketiga
Murid diminta push up sebanyak 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Mungkin zaman dulu masker, kalau sekarang mungkin nggak pakai kaos kaki. Kan sering kan? Kadang anak kita nggak pakai kaos kaki kan? Nggak pakai kaos kaki. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman lagi ya, hukuman. Oke, yang keempat, menghasilkan Konsekuensi. konsekuensi ya. Ya, konsekuensi. Ya. Oke, konsekuensi ya. Kemudian yang selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja belajar. Konsekuensi. Kemudian yang berikutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena dia tidak menggunakan sepatu hitam. Ini konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Yang ini yang Konsekuensi. Oh, tidak menggunakan sepatu hitam. Pernah kena hukum kayak gitu. Konsekuensi kalau nanti kita akan saya paparkan sedikit apa perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Satu kali hukuman paling banyak ya. Hukuman. Hukuman. Empat Konsekuensi. Konsekuensi. 6 konsekuensi. Tapi murid bilang hukuman ada juga ya. Ada hukuman. Ya, tanpa alas kaki lah dia. disuruh Bukan sekali ya. Konsekuensi. Tapi ibu guru tadi kan kelas 6B mengatakan hukuman. Nanti kita akan biar ada kami yang benar bagi Oke. Ada yang terakhir lari Hukuman. Coba dibaca sekali lagi. Karena terlambat 10 menit untuk pelajaran pojok. Bola 2 kali. Karena terlambat 10 menit untuk pelajaran hukuman. Semua melakukan hukuman ya? Iya. Oke. Saya tidak akan mengatakan itu benar atau salah, tapi nanti ketika ibu-ibu nanti saya memaparkan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi, kita akan beralih mungkin jawaban-jawaban kita. Iya Bu, iya Bu. Oke. Jadi kita lanjutlah dulu. Ini yang belum ada tadi restitusi ya. Restitusi ada 3 tadi. Hukuman, Konsekuensi. dan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Karakter lebih kuat itu maksudnya bukan karakter tadi bertinju kan kita sudah tadi nilai-nilai kebajikan ya. Itu maksudnya yang karakter yang akan lebih kuat. Jadi restitusi itu menciptakan kondisi, situasi anak-anak jadi memperbaiki kesalahan sehingga karakternya tadi, nilai-nilai yang mau dituju itu tadi seperti mandiri, bertanggung jawab semakin kuat. Dan dia kembali ke kelompoknya dengan karakternya sudah mandiri, sudah bertanggung jawab. Itu arti restitusi. Jadi kira-kira ada 3. Memang belum saya sampaikan apa itu tadi hukuman, apa itu konsekuensi, tapi itu tadi dari cara menjawab ibu-ibu semua dia mengerti sepertinya apa itu konsekuensi, apa itu hukuman. Hukuman, konsekuensi, restitusi, kira-kira yang paling bagus, yang paling positif di situ yang mana? Restitusi. Restitusi. Kita lanjutkan dulu ya. Nanti akan bersambung di apa? Kita akan melihat ini memang pelajarannya beberapa topik tapi saling berhubungan. Kita masuk ke materi ke beberapa kali ini ya. Tadi ada dari atas nanti sampai kita ke keyakinan kelas. Karena ada tadi di konsep inti ini dia ya. Di ketiga, dan ketiga kita keyakinan kelas. Jadi dia keyakinan kelas ini. Pertanyaannya tadi, kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa nggak peraturan? Keyakinan kelas itu. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kira-kira kenapa? Keyakinan kelas itu kesepakatan yang kita buat bersama murid itu. Itu ya. Kalau peraturan guru yang buat peraturan. Benar banget ya. Kalau keyakinan kelas ini dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid, ya, dengan siswa. Tapi kalau peraturan sifatnya searah, satu arah, hanya guru
Pertama, Lu harus buat gini. di papan tulis, Lu apa di harus. kertas, tempelkan di papan di apa di dinding. Tidak boleh ribut. Kedua, tidak boleh terlambat. Harus piket. Nah itu ya. Itu bedanya peraturan. Nah jadi gini. Contoh, kita ambil contoh. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan ini perbedaan peraturan? Kenapa? Apa alasannya kita tidak membuat peraturan, tapi mengganti namanya menjadi keyakinan kelas? Nah, contohnya seperti ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kalau dulunya kenapa ini? Kira-kira? Takut ditilang. Iya kan? Karena hukuman tadi ya. Nah, ada hukumannya. Terus terang aja lah itu. Kalau awalnya pasti seperti itu. Sekarang aja ya kita memakai helm gara-gara apa? Tidak takut kalau kenapa-napa, kalau kita pecah atau bahaya lah risikonya. Sekarang aja artinya bagaimana ibu? Terjadi pergeseran paradigma. Terjadilah pergeseran paradigma dari hukuman tadi ke udah mulai kan ke akibatnya tadi, konsekuensi yang saya terima apabila saya tidak pakai helm. Gitu ya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Memang seringkali kita pelatihan tidak tepat waktu ya, seperti itu. Nah, jadi itu kira-kira apa alasannya ditukarlah peraturan itu menjadi keyakinan kelas. Jadi yang bilang Ibu Tika tadi udah benar. Kalau dia kesepakatan kalau peraturan itu searah, tapi kalau keyakinan kelas ini dibuat secara bersama dan disetujui. Ini mungkin tidak perlu saya apakan ya di jam berapa kira-kira ini? Nah ini ada peraturan keyakinan kelas. Selalu kembalikan bahasanya di sini keyakinan kelas. Misalnya tanggung jawab dan yang lain tadi kan kita buat sudah keyakinan kelas. Ini nanti nah kita masuk ke 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Apanya lumayan ya. Bisa dibaca Ibu? Bisa. Oke. Kita guru di sekolah ini ada katanya 5 posisi kontrol posisi kita. 1 sebagai penghukum, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Guru sebagai pemantau. Dan terakhir, sebagai manajer. Ibu kira-kira dari 5 posisi guru ini kita milih posisi apa seringkali di dalam kelas? Dari 5 posisi ini, apakah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, manajer? Mana kira-kira yang sering kita lakukan dan tahu kita melakukan itu yang terbaik itu? Pertama, pertanyaannya yang sering kita lakukan. Pemantau. Ada yang sebagai guru sebagai posisinya sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau apa? Manajer ya, manajer semua. Oke. Direktur nggak ada, direktur. Jadi itu yang paling terbaik. Pembuat merasa bersalah. Oke, nggak apa-apa. Itu yang paling pas. Saya akan putarkan video agar biar jangan ngantuk kita ya. Es breaking. Bunda ini lari. Kalau gajinya 32 juta Bu, gini sampai sore pun nasi ini Bu. Iya ya. Ini karena mencukupi udah berpondok. Jadi bapain kanan semuanya cuaca air di sini keluar ini. Manajer itu udah ngantuk. Tapi nggak kepala sekolah diundang di sini. Guru sebagai manajer ya. Kalau dalam kali hujan sudah ya. Sekarang narang sih. Udah. Nggak ada suaranya. Tunggu dulu kok. Bikin suaranya Kak. Ini udah corak. Ini kita akan membedakan dari video ini nanti kita simak bagaimana kita membedakan 5 posisi kontrol guru itu tadi dan mana kira-kira nanti yang terbaik. Aku baju. Mana dalam ini woy.
Baju Nisa semua. Mana katanya? Apa besar kan? Jangan dipakai laki betah. Ayo lagi. Shh. Yang paling ujung, paling ujung. Paling ujung yang lebar kotak. Pinggir lagi pinggir. Ini ya. Paling pinggir ya. Oke. Sis. Enggak nampak lagi. Enggak enak, enggak ada suaranya. Bapak tiga kau tahu. Akan nonton bareng lagi laku. Naren. Naren. Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Tadi posisi penghukum. Naren, Ina Naren lala. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Saya juga sering melakukan ini Ya loh. Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Nah, iya itu. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren. Narennya. Hai Bu, tanya Naren, mari sini Naren. Naren, Ajak teman ya. Nah, ini sebagai teman. sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya saya. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Anak saya Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang lambat banget tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap kali kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren. Naren lagi. Naren,
pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, ini tadi kita posisi manajer ya, Boy. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. English is my second language. As a vlogger, I deal with social media a lot, which is actually fun for me, but I will say sometimes it's... Nah, itu kira-kira ibu-ibu ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Jadi di antara 5 itu kira-kira yang terbaik itu posisi mana? Manajer ya. Kalau tadi apalagi kalau tadi sebagai teman itu ya karena kita ngajar anak SD ya. Tapi kalau sempat anak SD emang kita buat sebagai teman kayak gitu, mungkin akan apa lagian bisa menimbulkan efek negatif karena umur daripada guru dengan murid SMA itu beda sedikit gitu. Jadi mungkin kalau sebagai teman kita buat, mungkin kalau kita SD nggak begitu berpengaruh ya ibu-ibu. Nah itu dia mengenai posisi kontrol, berarti bisalah kita nanti kira-kira memposisikan diri kita itu adalah posisi sebagai manajer. Nah ini dia 5 posisi kontrol tadi. Motivasi, guru berbuat, guru berkata. Ada di sini ciri-cirinya. Nanti kalau memang kita butuhkan seperti ini, bisa juga nanti kita berbagi lagi di lain-lain waktu. Karena kalau tadi sebagai penghukum, karena memang kita juga bisa juga sebagai penghukum. Begitulah nadanya, menghardik, ya kan, suaranya kuat. Nah kalau sebagai teman tadi, ya bagaimana seperti teman, seperti itu dia. Jadi ada di situ semua mana cara kita berkata selama ini. Misalnya kita tahu di mana posisi yang sering kita lakukan. Masuklah kita ke yang keempat. Ini keempat atau kelima ya. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Tadi restitusi itulah suatu kondisi bagaimana kita memperbaiki kesalahan. Nah, ada 3 hal segitiga, namanya segitiga ya Bu, berarti 3 sisinya ya. Iya. 1, 2, 3 ini ya. Nah ini paling dasar. Jadi yang pertama kita lakukan nanti
menghadapi ataupun menumbuhkan nilai-nilai ataupun karakter-karakter murid yang kita inginkan sesuai visi misi kita tadi itu. Yang pertama ini dia menstabilkan identitas. Tadi di posisi guru sebagai manajer tadi udah diterapkannya dia tadi itu. Stabilkan dulu, artinya tidak langsung. Kalau beberapa tadi itu kan kita langsung gak tanya pun kenapa dia terlambat kan gitu kan? Kenapa terlambat? Udah selesai gitu, tidak ada tindak lanjutnya. Nah kalau menyelesaikan itu harus melalui segitiga restitusi. Yang pertama distabilkan identitasnya. Nah di sini setiap orang dengan menstabilkan itu kita berpikir bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan. Jadi mungkin bisa kita mengatakan kata-kata nanti kepada murid kita, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, ibu juga. Nah seperti itu. Mungkin kata-kata kalimat-kalimat yang bisa kita sampaikan. Kemudian yang kedua menanyakan memvalidasi kebutuhan. Divalidasi valid, artinya valid itu artinya benar kan bukan? Pas, memang benar itu gitu. Nah, jadi di sini seperti ini, kamu tentu tanya dulu alasannya. Jangan marah, terlambat dia tidak pakai sepatu. Nah, bukan kita tidak menerima, bukan kita artinya menerima. Kalau kayak gitu, anak-anak tadi yang nggak pakai sepatu itu udah seperti itu aja. Karena di segitiga restitusi kita mencari solusinya. Apa tindakan apa yang harus dilakukan dia supaya bisa memperbaiki kesalahan ataupun ketidakdisiplinan tadi. Nah itu dia. Jadi di sini kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Kita tanyakan sama dia. Tadi kan kita sudah bicara keyakinan kelas. Nah, sudah kita buat keyakinan kelas itu. Mungkin prosedurnya nanti di kelas kita mungkin udah pernah kita lakukan itu. Tapi ada mungkin satu hal, kalau keyakinan kelas ini nanti kita buat, semua anak berpartisipasi, bisa nanti kita buat, kasihkan aja kertas sama dia gitu kan. Apa yang mau dibuatnya tentang keyakinan kelas, kesepakatannya. Tempelkan aja semua dulu, tempelkan dulu, baru kita pilih-pilih dengan secara bersama. Dan yang terakhir, untuk supaya keyakinan kelas ini lebih matang, dia bertanggung jawab untuk melakukannya, seperti itu, kita bubuhkan aja tanda tangannya. Jadi kan banyak siswa kita ada 24 misalnya. Kita suruh tulis kesepakatan apa? Contoh tertib di kelas, menyapu pada giliran piket, ya seperti itu kan. Kita kumpulkan. Karena kan nanti yang sama-sama, berarti kita pilih-pilih mana kira-kira yang mau kita kesepakati menjadi kelas. Dan sudah itu nanti kita tempelkan aja berapa yang apa itu dalam satu kertas lebar seperti itu. Kita tempelkan misalnya bekas mana yang terjangkau dan langsung nampak oleh mereka kayak gitu. Dan satu hal lagi, suruh tanda tangan mereka seperti itu. Nah itu proses pembuatan kesepakatan kelas ini supaya dia, oh ini kan udah bekas jempol saya. Nah, artinya dia sedikit tumbuh kesadarannya. Ada kira-kira nanti untuk membuat keyakinan kelas ini ibu guru kelas 1, karena tadi prosedurnya kita suruhnya mereka membuat loh kesepakatan apa yang mau kita buat gitu. Jadi gitu. Ada kira-kira ibu kalau kelas 1 ada masalah untuk membuat kesepakatan dan keyakinan kelas ini? Anak kelas 1 itu udah bisa baca semua atau belum? Belum bisa menulis? Bisa menulis. Sebagian sudah bisa membaca. Coba buat tuliskan di kertasnya kesepakatan yang mau kita buat, kata ibu udah bisa mereka tulis. Sudah sebagian ya. Jadi kalau misalnya nanti yang belum untuk kelas 1, kelas 2 seperti itu, bisa kita gambar kita kasih kan. Contoh gambar membuang sampah pada tempatnya, gambar yang tidak membuang sampah. Yang mana kita pilih untuk menjadi keyakinan kelas kita. Karena kelas 1 kan nggak tahu pada tangan kan. Ambil aja sedikit jempol dari apa itu kan? Iya tinta. Nah tintanya itu kan, kelas kita buat situ jempol-jempolnya. Lebih apa di nanti dia bu? Itu kan jempol jari saya kayak gitu. Itu kan tanda tangan saya, jadi lebih tumbuh dia kesadarannya seperti itu kira-kira. Nah jadi di dalam memvalidasi kebutuhan itu tadi, kenapa dia melakukan seperti itu? Kenapa dia terlambat? Kenapa dia nggak memakai sepatu? Kenapa dia seperti itu? Kita harus tahu alasannya apa. Sudah itu, nah kembalikan ke nilai-nilai tadi. Seperti pas tadi di posisi manajer tadi, tanyakan nilai apa yang sudah kita buat tepat waktu. Nah, jadi gimana untuk memperbaiki kamu hari ini tidak tepat waktu? Seperti tadi kan, saya pasang alarm katanya seperti
kira-kira kalau memang handphone sekarang walaupun handphone zaman dulu pun ada yang bisa dibuat alarmnya ya. Nah, kira-kira seperti itu dia penerapan daripada segitiga restitusi. Jadi kita mulai dari seperti itu tadi. Nah, kita stabilkan identitas, kemudian validasi, dan yang terakhir keyakinan apa yang kita sepakati. Ada Bapak Ibu? Tentunya saya tidak perlu lagi memutar video ini ya Bu, video dari segitiga restitusi ini, karena tadi di dalam guru sebagai posisinya sebagai manajer udah diterapkannya sebenarnya tadi segitiga restitusi ini. Baiklah Ibu, demikianlah presentasi saya, demikianlah bagaimana saya menyebarkan pemahaman tentang budaya positif di sekolah kita nanti, yang akan pertama sekali tentunya di dalam kelas kita masing-masing. Mungkin ada pertanyaan dari guru mapel kali, karena pada umumnya ini kan guru kelas. Guru mapel untuk keyakinan kelas ada kira-kira Ibu? Ya, karena mapel juga buat gitu loh. Kelas itu kan udah miliknya, ngapain saya buat kesepakatan kelas? Bisa aja kesepakatan belajar ya kan. Ketika mau mulai pembelajaran, yuk nanti kalau mau bertanya harus raise hand. Saya persilakan baru ngomong, karena kalau gitu kan jadi nggak kedengaran apa-apa gitu. Nah jadi video segitiga restitusi ini tidak perlu saya putar, karena tadi di dalam posisi guru sebagai manajer juga sudah diterapkannya bagaimana mengatasi anak-anak yang ada sedikit masalah. Nah, jadi itulah yang bisa saya sampaikan di siang hari ini. Semoga bisa kita sedikit-sedikit kita laksanakan dalam kelas kita. Karena saya juga sebagai guru penggerak enggak semua bisa saya lakukan setengah enggak. Tapi udah banyak sebenarnya, cuma tidak terorganisasi gitu aja ya. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulan lah dulu ya Ibu. Mungkin tadi Ibu sudah menulis tadi jawabannya di ayat pertanyaan itu. Apa tadi kedengarannya? Saya jelaskan sedikit lagi Ibu tadi antara hukuman. Kalau konsekuensi itu tadi akibatnya. Jadi sebenarnya restitusi lah yang paling tepat ya, restitusi. Nah, ada tadi hukuman karena memang nggak ada artinya kita buat dia 15 kali keliling lapangan itu karena terlambat tadi, nggak ada tumbuh kesadarannya itu untuk tidak seperti itu lagi. Jadi kita atasi saja dengan menggunakan segitiga restitusi tadi dengan posisi guru sebagai manajer. Nah, jadi umpan balik lah kira-kira ini ya, kita sampailah kepada umpan balik. Kira-kira untuk penerapan budaya positif ini bagaimana kira-kira Ibu sudah mengikuti dari awal sampai selesai ini, kira-kira gimana Bu mengenai budaya positif ini? Harus diterapkannya. Kita simpul dulu lah. Ada lagi Ibu Ika kira-kira? Nah jadi bolehlah tadi kita boleh bergeser dari jawaban-jawaban kita tadi mengenai reward, mengenai hadiah, mengenai hukuman. Nah, bisa kita bergeser apa kita ya, paradigma kita tentang memberikan hadiah itu, apakah itu jadi benar nggak tadi bahwa memberikan hadiah itu ataupun penghargaan itu bisa nggak meningkatkan prestasi ya, karena ini bisa jadi bumerang nanti sama apa, merasa dihukum nanti dia. Juara 1 di kelas misalnya ya, siapa nanti juara 1 yang pertama maju ke depan dan benar, saya kasih dia, kan gitu kan. Terus ada yang kedua, apa yang juara 2 itu nggak juara namanya, apa nggak berprestasi, kan berprestasi juga. Jadi dia sudah merasa apa namanya ya, merasa jadi terjadi hubungan rusak hubungannya dengan temannya tadi kan. Nah, iya kalau bisa pula setiap kondisi kita buat seperti itu. Nah, itu dia. Ini enggak sih
Bisa aja nanti semalam ibu itu disuruhnya siapa pertama dapat hadiah, hari ini kok nggak lagi. Jadi udah besok nggak usah lagi lah. Nah seperti itu kira-kira dampak. Memang kalau untuk jangka pendek lumayan lah ya kan, apa ini hadiah-hadiah ini. Tapi untuk jangka panjang diri sendiri dia tadi tidak bermanfaat. Untuk jangka pendek bisa. Dan tadi bisa merusak hubungan pemberian hadiah itu. Juara 2 apa memang nggak juara? Juara juga kan namanya kan. Juara 3. Ya kalau dia juara 3 dari 10 orang dapat hadiah misalnya. Dia juara 10 nanti dari salah seorang nggak dapat hadiah kan? Karena kita sudah tentukan dapat hadiah itu 1, 2, 3. Begitu dia. Nah jadi misalnya kita mengubah paradigma kita tentang hukuman konsekuensi tadi, ya hukuman apa yang kita kasih sama anak, kemudian masalah motivasi dari dalam dan dari luar. Kira-kira ibu-ibu udah pada capek memang ini. Ada kira-kira yang mau kita diskusikan, curah pendapat lah, tanya jawab dari pemahaman budaya positif yang akan kita terapkan tentunya nanti di kelas kita masing-masing, terutama di sekolah kita. Tadi ibu agama ini kan identik dengan Bumi Pekerti, guru agama. Sepertinya tanggung jawabnya lebih besar. Walaupun anak-anak sering sama kita ya, lebih banyak waktunya sama kita guru kelas. Ada yang ibu? jelas maksudnya Sarap. baliknya mana Artinya nanti saya akan membagikan lembar umpan balik kepada guru. Mohon nanti diisi setelah mengikuti diseminasi ini, apa yang dirasakan, apa yang akan diterapkan, apa yang akan diubah kira-kira ya. Atau selama ini bisa kita sebalik refleksi namanya. Jadi kita akan mengadakan refleksi. Kalau tidak ada lagi, saya akan mengakhiri pertemuan diseminasi untuk tugas saya sebenarnya. Ini tugas daripada guru penggerak, bukan sebenarnya suatu harus gitu, tapi ini memang tugas saya dan memang saya lah yang paling membutuhkan. Jadi sekali lagi terima kasih buat ibu-ibu semua yang juga sudah rela meluangkan waktu sampai sudah mungkin tadi ngantuk capek, dan terlebih kepada kepala sekolah sudah memberi arahan kepada kami ibu-ibu ini semua untuk datang di hari ini. Nah, terima kasih untuk dukungannya Bu. Semoga saya juga tetap bisa mengikuti ini, dan intinya ibu-ibu kita bisa menerapkan dalam kelas kita itu intinya ya. Alhamdulillah saya bilang sebanyak apapun teorinya ya kan, kalau satu pun dari sekian banyak enggak kita dia dicoba, nggak salah memang mencoba ini. Nah, banyak pembelajaran ini kan begitu. Saya udah lakukan kok itu dalam kelas gitu, cuman belum terorganisasi itu aja belum detail mungkin seperti itu. intinya kadang selama ini kita kurang kontrol itu tadi, karena kita tahu juga dari hati juga nggak menginginkan itu, tapi kita memang benar guru kurang kontrol. Dan sebenarnya kita harus menyadarkan siswa baru yang dia lakukan adalah untuk dia, karena dia dan akan hasilnya untuk dia. Dan karena memang kurang kontrol dari kita. Motivasi internal ya kan. Jadi kami terima kasih sama ibu sudah berbagi ilmu. Semoga juga ya kita merubah paradigma kita lah mulai hari ini untuk anak-anak kita ke depan, sehingga pendidikan di sekolah kita juga lebih baik. Terima kasih buat Mewakili guru mapel ya. Untuk mewakili di kelas lah. Iya, karena kita lebih banyak sama anak-anak guru kelas. Kira-kira apa lagi sudah ini, dan boleh juga apa yang mau diterapkan gitu. Ayo, Ibu kelas 4. Dipersilakan. Ibu nanti. Saya juga bisa loh di ini, jangan Sampai cuma baliknya. Dulu kelas 3. bikin Coba aku ya.
Setelah mendengarkan pemaparan dari Ibu RNP tadi tentang budaya positif tadi, ya, keseringan guru itu memberikan hukuman gitu kan. Yang kita berikan itu hukuman, konsekuensi, dan kadang kita lupa memberikan apa tadi restitusinya kepada siswa. Restitusi. Jadi dari sini membuka pemahaman baru saya tentang restitusi gitu, bahwasanya lebih baik kita memberikan restitusi kepada siswa, mengajak dia, menyadarkan dia bahwasannya yang dikerjakan itu salah. Ayo nak, coba perbaiki dulu dari dalam yang harus diperbaiki. Nah, dari situ mungkin anak itu akan tergerak hatinya untuk memperbaiki kesalahan dia tadi. Dan akan menjadi budaya nanti ya. Iya. Budaya, menjadi budaya sama dia gitu. Tapi nggak bisa dikasih tepuk tangan Mak Pati, jangan kasih reward. Tidak perlu dikasih reward. Bisa, Oh, bisa, Bu. bisa dikasih tepuk tangan tadi ini meskipun apa-apa. Hanya saja jangan sampai nanti mereka ketergantungan. Jadi kalau nanti anak-anak kita kan pas nanti giliran kita nggak datang, kita kasih sama guru yang lain kan, nanti dia gini loh, dia hanya mau sama guru yang ini gitu. Akibat daripada yang tadi kita kasih reward atau terlalu banyak penghargaan itu kan tergantungan dia. Saya hanya mau sama ibu RMP itu gitu, kira-kira seperti kalau saya melakukan itu terlalu banyak kali gitu loh. Nah, jadi dia melakukan itu kalau saya gurunya, tiba saya gurunya nggak mau dia melakukannya gitu. Itu kira-kira efeknya. Kalau yang apa tadi bisa. Masa sih kita nggak bisa menguji anak kan gitu kan? Ih bagus, hebat, ya nggak apa-apa. Nah, cuma jangan sampai kita buat nanti. Tetap tadi kita ke budaya positif itu bahwa disiplin positif ya. Disiplin positif itu kita menumbuhkan kesadaran. Itu dia. Nah itu yang paling perlu. Kalau memberikan tadi ujian nggak apa-apa lah. Itu adalah salah satu meningkatkan motivasi. Motivasinya. Jangan sampai dia tergantung pada satu guru gitu. Nanti masuk saya ke 6B itu kan, iya aku nggak biasa, nggak suka aku melihat itu. Kami biasanya sama ibu itu seperti ini gitu. Gara-gara reward tadi aja, pujian tadi seperti itu. Kalau nggak ada lagi, ya kita akan akhiri pertemuan kita hari ini. Sekali lagi terima kasih ya Ibu juga kepada sekolah. Jadi salam dan bahagialah buat kita semua guru-guru ini. Semoga apa yang menjadi cita-cita kita, harapan kita bagi kita semua, baik status kita semua terkabulan. Amin. Terima kasih juga teh manisnya, donatnya. Ini kan itu udah ini kan akhir kan dia itu kan sampai salah.